Terima kasih yang mulia. Saksi yang pertama Pak Aam Rustam ya. Pak Aam kasih perizinan bangunan DPMP TSP. Betul. Oktober 2018 ya. Betul. Masih menjabat sekarang? Masih ya. Saat menjadi kasih itu kadisnya Bu Meti apa Bu Hela? Bu Meti. Bu Meti. Kemudian dilanjutkan Bu Hela. Kemudian Oktober 2018 itu apakah saksi mengetahui pada saat itu ya izin prinsip itu sudah terbit ya 6 Juni 2018? Saksi tahu ya? Mengetahui ya. Baik. Kami nanti kurang lebih pertanyaan sama kepada para saksi, mau mendudukkan dan memperjelas apa itu izin prinsip, apa itu IMB, dan apa itu revisi IMB, gitu ya. Baik. Sepengetahuan saksi, setelah adanya IP 6 Juni 2018 tadi, apa yang dilakukan RSKB? Setelah izin prinsip keluar, rumah sakit melanjutkan permohonan untuk tahap 1 membuat izin prinsip, tahap 2 melanjutkan pembuatan setplan, tahap 3 pembuatan permohonan izin peruntukan penggunaan tanah, tahap keempat baru izin mendirikan bangunan. Ya. Berdasarkan data dan dokumen, sepengetahuan saksi, kapan pihak RSKB mengajukan permohonan IMB? Untuk yang pertama, permohonan IMB setelah persyaratan nomor 1 pada tanggal 4 Desember 2018. 4 Desember Ya. 2018. Itu pertama sekali Ya, yang pertama. RSKB mengajukan permohonan IMB. Ya mungkin belum di masa saksi ya. Nanti saya tanyakan ke Bu Meti yang lebih paham barangkali ya. Baik. Kemudian terkait dengan pengurusan IMB ya, sepengetahuan saksi, penerbitan IMB ini, saksi tadi kasih perizinan ya, ya mengurusi IMB ini ya, itu ada atau berada pada kewenangan wali kota atau dinas DMPTSP? DPMPTSP. Oke. Sebelum dinas DMPTSP menerbitkan IMB, apakah diperlukan disposisi atau parab dari Pak Wali Kota? Tidak. Ya. Baik. Kemudian pada saat proses berjalan, ya tadi beberapa tahapan sesuai dengan Perda nomor 37 ya tahun 2003. Ya, Perda berapa? 6 2011. Perda 6 2011 ya tentang IMB tadi. Apakah dalam prosesnya wali kota mempunyai kewenangan dalam tahapan-tahapan itu? Apakah untuk memberikan arahan, mengintervensi kepada dinas DMPTSP dan staf saat itu? Tidak. Jadi itu murni otorisasi dinas DMPTSP. Kami di DPMPTSP ada persyaratan tertulis dan SOP. Baik. Kemudian ya, dalam pengurusan IMB atau revisi IMB, ini kurang lebih sama ya. IMB itu yang pertama, revisi IMB kalau dia ada perubahan ya. IMB sedang berlangsung nih pengurusannya ya. Katakanlah RSKB, pengurusan IMB atau revisi IMB-nya sedang berlangsung, gitu ya. Tapi ada dokumen yang belum lengkap, dokumen administrasi ya, tahapan dan syarat yang belum lengkap sesuai Perda 6 2011, gitu ya. Apakah dinas DTMPSP bisa menerbitkan IMB atau revisi IMB tadi? Tidak. Bagaimana kalau disuruh oleh Pak Wali Kota? Tidak. Gitu. Atau sebaliknya,
dokumen atau administrasi dari pihak RSKB lengkap, apakah pihak Dinas DMPTSB bisa menahan untuk tidak terbit IMB atau revisi IMB tadi? Tidak, ada batasan kerja. Gimana? Tidak, karena ada batasan kerja maksimal. Oh, ada batas maksimal. Berapa lama itu, Pak? Batasan kerja. Oke. Meskipun di perintah Pak Wali? Ya. Sepengetahuan saksi ya, apakah Pak Wali Kota mengetahui seluruh proses pengajuan IMB atau revisi IMB di Dinas DMPTSB? Paham? Ya, sepengetahuan saksi, apakah Pak Wali Kota mengetahui seluruh proses pengajuan IMB dan revisi IMB di Dinas DMPTSB? Kurang tahu. Oke, mungkin nanti Bu Kadis ya. Kemudian, nah, tadi terhadap pelanggaran IMB itu adalah berarti melanggar Perda, seperti itu Pak ya. Perda 6 2011 tadi ya, tentang IMB. Itu bagaimana sepengetahuan saksi ya, bagaimana sanksinya? Administrasi kah, pidana kah, atau seperti apa? Pelanggaran bangunan biasanya ditindaklanjuti dengan tindak pidana ringan. Nah, dipiring ya. Ya, karena bayar denda. Nah, denda ya, sanksinya denda. Dia masuk di piring ya, tindak pidana ringan ya. Baik. Apakah terhadap semua pelanggaran Perda terkait IMB tadi ini juga harus diketahui oleh Pak Wali Kota? Tidak. Kemudian ya, sepengetahuan saksi ya dalam proses pengajuan IMB dan revisi IMB ini juga ada di BAP saksi. Kami hanya mempertegas saja, apakah saksi secara langsung mengalami tekanan atau arahan dari Pak Wali Kota terkait revisi atau IMB? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Oke, sudah ada di BAP saksi tadi. Kemudian kami mengkonfirmasi dakwaan dari penuntut umum. Tadi juga sudah kami dengar soal beberapa perizinan-perizinan yang saksi ketahui ya. Yang pertama tadi soal izin prinsip reklame Videotron. Tadi tidak tahu ya? Tidak tahu. Atau saya coba tanya ini, apakah di Cimahi itu sudah ada Videotron? Ada. Ada ya. Baru ya berarti. Sama juga. Punya polisi atau apa gitu ya? Yang di BTR. Ya? Saya yang di BTR pada sukan saya. Tidak ada. Oke. Kemudian ya soal IMB PT Lewijaya Utama Tekstil tadi, saksi tahu? Tahu. Ya. Apakah ada permasalahan terhadap IMB ini? Tidak ada. Apakah saksi mengetahui ada denda sanksi pembayaran denda? Beratan yang boleh terkait saksi tahu atau tidak tahu di Lewijaya Tekstil ada permasalahan kan sudah dijelaskan oleh Bu Betty. Bahwa faktanya itu ada yang bersangkutan tidak menghubungi IMB, akhirnya mereka mengurus. Jadi saksi jangan menjawab tidak ada, kalau mau tidak tahu kakak tidak tahu seperti itu. Enggak aja boleh enggak. Baik, dilanjutkan boleh. Nah, kemudian proses pengurusan IMB Lewijaya Teks ini tadi saksi sudah menjabat kasih kan? Ya. Prosesnya saksi tahu. Ya. Ya. Nah, apakah dalam proses itu ada tekanan arahan dari Pak Wali Kota Tidak. terkait IMB Lewijaya Teks ini? Tidak. Tidak ada. Atau adakah seseorang yang bernama Joni, Yanti, atau Marcel menghubungi saksi? Tidak. Tidak ada. Kemudian soal izin prinsip perluasan pabrik Kamarga Kone Tekstil. Saksi tahu tadi? Tidak. Tidak ya, belum ini ya. Kemudian soal izin prinsip Mall Pelayanan Publik PT Pola Mitra. Tahu, baik.
Bagaimana mekanisme pengajuan izin prinsip terhadap proyek yang dibiayai oleh APBD? Biasa permohonan mengajukan ke loket di diadministrasikan. Ya jelas Pak, coba lebih jelas Pak. Permohonan masuk ke loket dan PUPR untuk atas nama pemerintah kota sudah masuk, kita kirim surat ke sekretariat tim BKPRD. Terus di sekretariat DPRD di PUPR ada pembahasan, baru rekomendasinya keluar. Ya, pertanyaannya saya ganti. Terhadap pembangunan mal pelayanan publik, siapakah yang mengajukan permohonan izin prinsip? PT Pola Mitra atau PUPR? PUPR. Baik. Dalam proses pengajuan izin prinsip tadi, apakah saksi ada tekanan atau arahan dari Pak Wali Kota saat itu? Tidak ada. Kemudian, nah, ini juga dakwaan ya. Kami mau konfirmasi dakwaan nanti juga ke Bu Hela. Dakwaan ini dikaitkan ya dengan narasi atau redaksi dakwaannya, dalilnya dikait-kaitkan seperti ini. Pada halaman 7 yang mulia. Tanggal 6 Mei, Cynthia Gunawan mentransfer uang kepada Dominikus Joni Hendarto. Saudara tahu peristiwa 6 Mei ini? Tidak. Saudara tadi tidak kenal Cynthia? Kenal dengan Cynthia? Tidak. Kenal dengan Dominikus Joni? Pernah ketemu. Ya. Selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut melalui Yanti dan seterusnya. Kemudian setelah penerima uang tersebut 6 Mei, pihak DMPTSP Kota Cimahi menyetujui pengesahan gambar konstruksi nomor 503 dan seterusnya tanggal 14 Mei 2020. Tidak. Apakah penerbitan, pertanyaannya, penerbitan pengesahan gambar konstruksi ini karena Cynthia memberikan uang kepada Joni? Nggak tahu. Ya, karena peristiwa tadi sudah tidak tahu ya. Baik. Kalau gitu apa dasar penerbitan pengesahan atau menyetujui pengesahan gambar konstruksi 503 ini pada tanggal 14 Mei? Persyaratan dan dokumennya lengkap. Gimana? Persyaratan dan dokumennya ada lengkap. Oke. Persyaratan dan dokumennya sudah ada lengkap ya. Baik. Jadi tidak ada kaitannya itu ya, peristiwa 6 Mei dengan 14 Mei itu. Baik. Kemudian masih dalam dakwaan di halaman 12 dakwaan. Sepengetahuan terdakwa, DMPTSP Kota Cimahi tanggal 15 Oktober menerbitkan IPPT. Ya, ada penerbitan IPPT betul? Apakah saksi melaporkan kepada Pak Wali Kota tentang IPPT tersebut? Tidak. Atau pertanyaannya seperti ini, sepengetahuan saksi, apakah atas terbitnya IPPT ini Pak Wali Kota mengetahuinya? Tidak. Baik, nanti kami tanyakan yang sama dengan Bu Hela ya. Nah, kemudian sebagai kasih yang membidangi perizinan bangunan tadi, berapa lama sih waktu yang lazim antara permohonan awal hingga terbitnya suatu IMB? Diperlukan waktu berapa lama? Untuk terbitnya IMB itu harus simultan, saling mengisi, tidak ketergantungan dinas, tapi ada tanggung jawab dinas dan ada tanggung jawab pemohon, di mana tanggung jawab dinas sudah tertuang dengan SOP dan persyaratannya. Pemohon yaitu harus melengkapi persyaratannya. Ya. Jadi lambat cepatnya perizinan itu tergantung dari pemohon itu melengkapi. Ya, hari-hari kan saksi menghadapi itu permohonan IMB dan sebagainya. Kurang lebih berapa lama dari permohonan awal hingga terbitnya satu IMB? Ya itu relatif Pak. Ya berapa bulan? 3 bulan, 6 bulan, setahun? Tergantung besar kecilnya. Kalau kayak rumah tinggal daerah Tinggi Selatan bisa 2 bulan. Ya. Kalau bangunan gedung?
Ya karena terutama dengan publik, saya ini ada setahun atau lebih Ya. dari mulai Baik. Berdasarkan pengalaman saksi di bidang itu, ya, selaku kasih perizinan gedung tadi, bangunan, terhadap proses yang diajukan RSKB, pengajuan IMB tadi, apakah itu masih dalam batas-batas yang wajar saat itu? wajar. Ya, Wajar. wajar ya. Oke. Begitu juga dengan revisi IMB-nya, Iya. kan baru terbit Januari tadi, Januari 2021. Iya. Gitu. Itu kapan awalnya mengajukan revisi IMB itu di bulan berapa? Oktober 2020 revisi yang keempatnya Oktober 2020. Enggak, permohonan revisi IMB diajukan pihak RSKB itu awalnya bulan berapa? Awalnya itu dari September dulu, Ya? Agustus 2020. Ya, Agustus 2020. Terus Terbit revisi IMB-nya Januari 2021. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, kurang lebih 5-6 bulan. Berarti wajar ini saudara saksi. ya itu tergantung pemohon sendiri kira-kira terserah. Ya, tergantung bagaimana mereka melengkapi dokumen persyaratannya, seperti itu ya. Baik. Nah, terkait tadi ya, saksi menyampaikan revisi IMB belum keluar karena masih ada dokumen UPL ya. Ya betul. Ya. Itu kenapa tadi? Kenapa sampai baru Januari 2021 tadi? Nah, itu, Yang revisi IMB-nya itu kan pembahasannya di luar di dinas instansi lingkungan ya. lingkungan. Oh, oke. Jadi selama belum diserahkan ke kami, ya proses ini belum diserahkan lagi. Oke, bukan ada intervensi dari Pak Wali seperti itu? Tidak ada ya. Baik, terima kasih Pak Aam. Lanjut, apa istirahat? Bisa. Ya, masih lumayan lah. Apa isoma dulu mungkin pada mau sholat? Isoma dulu. Ya, isoma. Setengah jam lah. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan pertanyaan untuk saksi Ibu Hela Hairani. Bu Hela ya, Kepala Dinas PMP TSP, DPMP TSP. Agak sulit ini Bu ya, kepanjangannya ini. Sejak November 2018 sampai dengan sekarang. Jadi sudah jelas ya, 18 atau 19? 18. Ya. Kemudian pada saat Ibu menjabat Kepala Dinas DPMP TSP November 2018, itu ikut lelang jabatan? Bukan lelang, karena saya sebelumnya di BPKAD. Oh. Jadi ada suatu aturan kepegawaian, kalau pasti juga memang harus ada lagi persyaratannya. Oke. Apakah pada saat itu Ibu menjabat sebagai kadis perizinan lah saya bilang ya, lebih mudah, kadis perizinan ini, ada permintaan sejumlah uang dari Pak Wali Kota? Tidak ada ya. Kemudian Bu Hela tadi menggantikan Bu Meti ya. Siap. Ya. Bu Meti menjadi Kepala Dinas PU PR. Siap. Nah, pada saat Bu Hela menjabat Kepala Dinas Perizinan tadi, apakah Ibu mengetahui sudah adanya izin prinsip RSKB Kasih Bunda tadi? Oh belum, saya belum mengetahui. Oh, tidak tahu ya. Nah, sejak kapan Ibu mengetahui adanya proses pengurusan perizinan RSKB? Siap. Permohonan banyak, tapi setelah mengetahui persis pada saat saya di OTT. Ibu di OTT? Ya. Jadi OTT tentang Kasih Bunda. Oh, Ibu termasuk yang dijemput? Siap. Oh, oke. Terus? Diperiksa. Terus diperiksa begitu? Siap. Baru Ibu mengetahui Baru proses. mengetahui karena permohonan banyak sekali, jadi tidak
rutin itu ya permohonan seperti itu Bu ya. Siap. Permohonan IMB begitu ya. Siap. Baik. Kemudian kami membaca ini BAP Bu Hela ya. Di nomor 7 ini kami bandingkan dan perhatikan secara cermat. Ini sama persis dengan BAP-nya Pak Aam. Ini kan copy paste ya. Apa seperti itu? Tentang apa? Karena saya Memang keterangan Ibu di sini berdasarkan informasi dari Saudara Aam Rustam. betul. Ya. Nah, makanya kami perhatikan kemudian BAP Pak Aam Rustam nomor 7 juga persis sama redaksi dan titik komanya. Siap. Yang mau saya tanyakan waktu itu terhadap pertanyaan ini tidak ada tanya jawab dengan penyidik atau seperti apa? Oh ada penyidik karena saya secara teknisnya adalah kasih dan kabit yang sangat mengetahui. Ya, tapi kenapa jawabannya ini copy paste ini Bu dari keterangan Pak Aam terus tadi? Persis sama ini Bu, titik komanya tidak ada beda. Karena kami pada saat diperiksa tidak terpisah. Saya diperiksa satu ruangan dengan Pak Aam oleh penyidik. Iya, oleh penyidik yang sama. Penyidik yang sama. Ya, Agus Adiwibowo, Siap. gitu ya. Baik. Kemudian kalau begitu karena Bu Hela dan Pak Aam ini sama ya, Ibu Hela adalah atasan dari Pak Aam ya. Atasannya kabit. Saya kepala dinas. Iya, atasannya Pak Aam Ibu kan? Eh, Ibu Pak Aam atasan. stafnya saya. Iya, Ibu atasannya Pak Aam. Iya. Ya. Pertanyaannya kurang lebih sama ini dengan Pak Aam tadi, Ibu ya. Nah, sejak Ibu menjabat tadi di November 2018, itu prosesnya sudah sampai mana itu? Pengajuan IMB-nya dari RSKB. Saya izin mau lihat ini. Saya mulai mendatangkan itu tahun 2019. Saya baru 2 bulan. 2019 itu sudah IMB-nya Bu ya? Sebenarnya 14 Januari 2019. ini izin mendirikan bangunan. Mana? Izin ya. IMB-nya. Mulai menandatangani gambar. Ya, mulai menandatangani di sini nota dinas penandatanganan pengesahan gambar tanggal 30 November tahun 2018. Ya, nota dinas pengesahan gambar. Ya. Setelah itu, Pengesahan gambar konstruksi. Ya, Ya. sama itu. setelah gambar disahkan, tahapannya apa? IMB. Ya, 14 Januari ya. IMB ya. Ya. Yang kami tanyakan dari November tadi ke Januari, Bu ya. Ya. Apakah itu suatu proses yang lazim atau yang biasa dalam penerbitan suatu IMB? Ya, itu memang sesuai dengan prosedur dan alur memang ditempuh oleh pemohon kepada kami. Tidak ada percepatan oleh Ya, pihak. ada. Bisa cepat kalau persyaratan lengkap, kalau belum lengkap kami tidak tanda tangani. Oh, begitu ya. Kemudian terkait kewenangan nih di dinas Ibu tadi, dinas perizinan ya. Siapa yang berwenang terhadap IMB ini? Pak Wali Kota apa dinas perizinan? DPRDPSP. Dinas PTMPSP. Ya, Sudah tidak ada kewenangan Pak Wali Kota di situ. tidak ada. Termasuk apa tadi? Parat disposisi dari Wali Kota terhadap IMB tadi? Tidak ada disposisi wali kota. Tidak ada lagi Tidak ya. ada. Apakah per IMB itu Ibu melaporkan kepada Pak Wali Kota? Ini Pak ada terbit IMB seperti itu. Tidak pernah. Tidak ada kewajiban Ibu juga untuk melaporkan. Tidak. Kemudian terkait tadi ya pengurusan IMB atau revisi IMB dari Rumah Sakit Kasih Bunda yang sedang berjalan nih, katakan ya seperti itu. Tapi dokumen administrasinya itu belum lengkap.
Ya, apakah Ibu selaku kepala dinas bisa mengeluarkan IMB? Tidak bisa kalau belum lengkap. Harus lengkap sesuai dengan Siap. Perda nomor 6 2011 gitu ya. Nah, bagaimana sebaliknya, Bu? Dokumen administrasinya lengkap, tapi Ibu atau dinas perizinan yang mengulur atau menunda-nunda keluarnya IMB. Apakah bisa seperti itu? Kami tidak pernah mengundur-undur untuk ditandatangani kalau memang sudah lengkap. 1 jam pun kalau memang sudah lengkap bisa ditunggu dan bisa ditandatangani. 1 jam, Bu ya? Ya, kalau sudah lengkap. Apakah prosesnya itu online atau tatap muka seperti itu atau offline? Pendaftarannya online. Ada online dan juga ada pemohon itu tidak semuanya tahu teknologi. Ada yang langsung datang ke DPPTSP. Tapi bukan menghadap kasih atau menghadap kabit atau menghadap kadis. Itu ada loket pelayanan di DPPTSP. Kalau rumah sakit ini kasih bunda, mereka online atau offline, Bu? Nanti saya lihat kembali, tapi mereka itu sesuai dengan alur dan prosedur. Oke. Ada SOP tersendiri di Siap, dinas DPTSP ya? Siap, ada. Oke. Walaupun di perintah Pak Wali Kota diarahkan seperti itu, Bu? Saya tidak akan pernah mau untuk menandatangani dan harus lengkap persyaratan. Oke, pertanyaan saya rubah. Apakah Ibu pernah bertemu dengan Pak Wali Kota membicarakan tentang revisi ini? Tidak pernah. Pernah ya. Kemudian sepengetahuan Ibu ya, terhadap semua proses pengajuan IMB atau revisi IMB di dinas Ibu, apakah Pak Wali Kota harus mengetahuinya seperti itu? Tidak harus. Tidak. Karena itu memang kewenangan DPPTSP, bermohon ke DPPTSP, nanti dilihat di kami persoalan apa yang kurang lengkap. Kalau memang ada dinas terkait, kami menulis surat kepada dinas terkait. Oke. Nah, jadi tadi IMB dan revisi IMB itu di masa Ibu ya, Kepala Dinas ya? Ya. Oke. Nah, terhadap sepengetahuan Ibu ya, dalam pelaksanaan IMB RSKB, IMB dulu nih Bu. Ya. Apakah ada pelaksanaannya yang dilanggar oleh pihak RSKB? Tidak ada. Tidak ada. Semua tetap sesuai prosedur ya? Sesuai prosedur sampai dengan terakhir diterbitkannya pada bulan Januari 2021. Oke, itu revisi. Ini saat mereka sudah ada IMB, pembangunan dimulai, gitu ya. Nah, sepengetahuan saksi itu sejak kapan mereka mengajukan revisi IMB? Pada saat belum menjabat, Pak. Ya? Pada saat saya belum menjabat. Revisi. Saya baca garis besarnya ya Pak ya. Ya, revisi IMB itu kan sudah Ibu. Revisi IMB Bu. Makanya saya mau dudukkan apa itu izin prinsip, apa itu IMB, apa itu revisi IMB. IMB dan revisi IMB ada pada Ibu sebagai kadis, gitu ya? Ya. Kapan RSKB mengajukan revisi IMB? Saya baca dari awal saja dulu ya, dari awal. Tahapan IMB pertama gedung A tahun 2014. Lalu berubahlah ke gedung B karena luas tanahnya ini berubah. Menjadi 14 lantai, luas tanahnya 4724 meter persegi, luas bangunan 7005 meter persegi, menjadi 14 lantai. Nah, di sini harus memang ada perubahan karena terbit IP tanggal 6 bulan 6 tahun 2018. Nah, itu pada saat itu saya belum menjabat. Saya mulai mengetahui pada saat saya menandatangani yang tahun 2019. 14 Januari 2019 itu IMB, Ibu ya. Nah, kemudian pihak RSKB mengajukan revisi IMB. Siap. Ya. Sepengetahuan saksi, apa alasan atau apa karena apa atau dasar apa mereka melakukan revisi IMB tadi? Yang saya tahu dari 14 lantai menjadi 10 lantai. Pengurangan lantai. Oke. Sepengetahuan saksi, apakah terhadap pengurangan lantai seperti itu memang diwajibkan melakukan revisi IMB? Harus. Oke. Harus ya? Ya. Ya. Nah,
itu tadi Pak, Bu, kapan ya? Bulan apa tadi mengajukan revisi IMB-nya? Di tahun berapa itu, Bu? Cari. Tahun proses pengajuan IMB dimulai penambahan keempat, permohonan settlement perubahan 26 Agustus tahun 2020. Revisi mulai itu berarti ya? Ya, Oke. perubahan settlement-nya. Ya, artinya kan merubah dari 14 ke 10 itu juga merubah luas seperti itu, Bu ya? Iya, Oke. berubah. Tapi tidak menghalangi mereka dengan IMB yang lama sebelum revisi untuk terus membangun. Begini Bu, pembangunan masih 9 lantai. Apakah mereka masih boleh terus membangun sampai 10 lantai dengan IMB yang lama sebelum ada revisi IMB? Sebelum revisi? Iya. Masih boleh? Nah, masih boleh ya. Tidak ada yang ketentuan yang dilanggar di situ. Karena belum ada permohonan untuk merubah. Ya, gitu. Nah, kemudian tadi terhadap pelanggaran IMB tadi itu pelanggaran Perda ya Bu, Perda 6 2011. Tadi Ibu sampaikan pihak rumah sakit sepengetahuan Ibu ya, tidak ada pelanggaran terhadap IMB tadi. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian apakah setiap adanya pelanggaran Perda IMB ini harus diketahui oleh Pak Wali Kota? Oh tidak, itu ada dinas terkait, ada Wasda. Wasdanya adalah PUPR. Ada teguran secara tertulis sampai dengan ada 3 kali tahapan. Ya. Kalau memang si pemohon itu melanggar, nanti ada dari Satpol PP Ya. untuk penegakan hukumnya. Ya. Ini kami mempertegas saja BAP Ibu di nomor 11 dan nomor 12 Bu ya. Terkait dalam proses pengurusan IMB, revisi IMB, pembangunan perluasan Rumah Sakit Kasih Bunda. Apakah saksi pernah diarahkan atau diintervensi oleh Pak Wali Kota? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Tetap sesuai dengan BAP Ibu ini ya. Siap. Nomor 11 dan 12. Kemudian, nah, terkait BAP nomor 23 ini Bu, kewenangan penerbitan izin yang pengalihan dari kepala daerah kepada dinas terkait. Dalam hal ini DMP-TSP ya, DPMP-TSP. Ibu menyebut beberapa dasar hukum Undang-Undang nomor 25 tahun 2009, PP nomor 96 tahun 2012 ya, dan Permendagri nomor 138 tahun 2017. Kami mengutip ketentuan yang terakhir ini Bu, yang terbaru ya, tahun 2017. Pasal 6 ayat 3 Permendagri nomor 138 2017, kami bacakan Bu ya. Bupati Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMP TSP Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada S1 meliputi A. Kewenangan perizinan dan non-perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu Bu ya. Itu dasarnya kan? Ya. Kemudian kami juga melihat ketentuan peralihannya Bu di pasal 58 ayat 1. Peraturan penyelenggaraan PTSP di daerah yang ada disesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lama 2 tahun terhitung sejak diundangkannya peraturan menteri ini. Jadi ada peralihan Bu dari tahun sejak ini diundangkan 27 Desember 2017 sampai dengan 27 Desember 2019. Begitu Bu? Ibu mengetahui peraturan Mendagri ini? Saya tidak baca sampai ke situ. Ya baik, tapi ada peraturannya ada Bu. Ya, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017. Yang mau kami perjelas nih dari Ibu tadi, kan Ibu tadi menyampaikan ada nota dinas kepada Pak Wali Kota seperti itu ya, terkait dengan pokok perkara Bu, terhadap izin prinsip yang dikeluarkan tahun 2018 ya. Artinya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri ini itu bagaimana konsekuensinya? Kebetulan saya belum menjabat di Ya, ASN. bukan. Kalau gitu kami ganti.
bagaimana konsekuensi perizinan ya yang diterbitkan oleh wali kota, gitu ya, yang belum diterbitkan oleh DPMT PSP. Ya, baik. Ya, faktanya tadi kan Ibu bilang ya, Ibu sudah ajukan ya nota dinas 2019 2020 gitu ya. Nah, kami mau tunjukkan tadi peraturannya bahwa sampai dengan 27 Desember 2019 ya, peraturannya ini tadi, peralihan tadi itu masih bisa ditandatangani oleh wali kota, seperti itu ya. Peraturan menteri ini Bu ya. Belum turun ke delegasi kewenangan. Iya, diterbitkan melalui perda atau peraturan kepala daerah. Keputusan wali kota. Ya, peraturan kepala daerahnya belum ada, seperti itu ya. Sepanjang peraturannya belum ada berarti masih ini ya, masih bisa Bu ya. Baik. Ya, kami lanjutkan. Ya. Kemudian Bu, ini kami mengkonfirmasi dakwaan tadi sama ya dengan Pak Ahok juga tentang izin prinsip reklame Videotron tadi Ibu tidak tahu ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian yang IMB Lewitex Tidak tahu. ini Ibu belum menjabat ya? Lewijaya Utama Tekstil. Saya tidak hafal. Tidak tahu. Tidak tahu ya? Oke. Kemudian izin prinsip untuk perluasan lahan pabrik Kamarga Kurnia Tekstil. Tidak tahu juga. Tidak tahu ya. Kemudian izin prinsip proyek pembangunan mall pelayanan publik. Sudah saya yang menjabat. Ya, sudah Ibu menjabat ya. Nah, mekanisme pengajuannya tadi Bu terhadap bangunan gedung yang diajukan oleh APBD, yang dianggarkan oleh APBD, itu bagaimana mekanismenya? Itu untuk masalah perizinan. Ya. Bermohon dari dinas terkait. Ya. Itu adalah PUPR. PUPR. Tetap itu persyaratannya juga sama dengan izin-izin yang lainnya. Ya. Hanya itu mau pelayanan publik itu adanya di kawasan KBU, harus ada izin juga dari provinsi keterkaitan kawasan Bandung Utara. Mengenai proses semuanya sama. Itu izin prinsip, IPPT, pengesahan gambar, site plan dulu baru pengesahan gambar, baru nanti keluar IMB. Ya. Maksudnya pada saat itu dinas PUPR yang mengajukan ya? Siap. Bukan PT Pola Mitra tadi. Oh bukan, Nah. itu adalah PUPR dinas terkait. Baik. Nah, sepengetahuan Ibu dalam penerbitan izin prinsip tadi dan IMB ya seterusnya, apakah ada arahan dari Pak Wali Kota? Sama sekali tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian Bu, ini juga dakwaan ya, dakwaan halaman 7 tadi terkait dengan adanya pengesahan gambar konstruksi nomor 503 dan seterusnya tanggal 14 Mei 2020. Ibu tahu dokumen ini? 14 Mei 2020. Pengesahan gambar konstruksi. Konstruksi apa nggak tahu? Ya. Konstruksi apa saya nggak tahu. 14 Mei Bu. Saya tidak tahu. Pengesahan gambar konstruksi. Konstruksi apa Pak? Kasih Bunda? Iya, kasih Bunda. Oh iya ini ada Pak. 14 Mei tahun 2020. Iya. Ya udah pasti saya tahu Pak. Ya. Saya menandatangani dan Betul. berdasarnya nanti saya klaim dari PUPR. Iya, ditandatangani oleh Ibu ya. DTPSB ya Ibu. Bu Hela yang tanda tangan ya. Ya. Nah, yang mau kami tanyakan adalah apakah Ibu tahu sebelum 14 Mei ini ada penyerahan uang dari Cynthia kepada Dominikus Joni? Sama sekali tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, Ibu tadi kenal dengan Yanti Rahmayanti? Tidak. Ya. Apakah Ibu tahu saat itu Yanti Rahmayanti menerima sejumlah uang dari
Tidak rumah tahu. sakit? Tidak tahu ya. Baik. Kalau gitu apa dasar penerbitan surat pengesahan gambar konstruksi 14 Mei? Persyaratan yang memang telah ditentukan oleh SOP di kami. Oke, persyaratannya lengkap ya. Persyaratannya lengkap. Tidak ada hubungannya dengan penyerahan uang-uang tadi dari rumah sakit. Tidak tahu saya. Kemudian surat 15 Oktober 2020 Ya. IPPT ya. 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 Apakah dalam penerbitan IPPT ini Ibu ada menyampaikan kepada Pak Wali Kota? Tidak pernah. Begitu ya. Tidak, memang tidak juga kewajiban melaporkan ya, Bu? Tidak. Itu kewenangan DPMPTSP. Otorisasinya ada di Iya. dinas Ibu ya. Baik. Nah, tadi gimana itu Bu? Kenapa revisi IMB itu baru terbit di Januari 2021 setelah ada OTT KPK? Sebetulnya bukan karena ada OTT, tapi memang persyaratannya belum lengkap. Beberapa rekomendasi, terutama ini rekomendasi yang sudah ada itu adalah perubahan site plan. Site plan kan tentunya harus berubah, Ya. dan kami berkoordinasi kepada PUPR. Selanjutnya karena memang ini ada OTT, kami yang tadi kami sampaikan, kami menanyakan kepada penyidik, apakah boleh proses ini dilanjutkan keberkaitan untuk IMB Rumah Sakit Kasih. Ternyata jawabannya memang diperbolehkan karena ini beda suatu permasalahan. Demikian. Perubahan site plan keempat ya. Ya, Ya nanti di PUPR itu Bu ya. 24 September 2020 ya. siap. Ya. Nah, kemudian sepengetahuan terakhir nih Bu dari kami. Selama Ibu menjabat sebagai kepala dinas ya, dinas DMP TSP, Siap. setidak-tidaknya 2 tahun lah sejak Ya. November 2018 sampai Sekarang. November 2020. Siap. Masih Pak Ajay aktif sebagai wali kota. Siap. Sepengetahuan saksi atau yang saksi alami bagaimana pembangunan dan kepemimpinan Pak Ajay di Cimahi. Kalau khususnya sesuai dengan tupoksi kami, beliau tidak pernah ada intervensi dan selalu mengingatkan harus sesuai aturan dan prosedur. Itu saja. Di dalam rapat-rapat evaluasi, karena per triwulan itu kami rapat evaluasi tentang program dan kegiatan. Ada itu rutin evaluasi koordinasi Tiap seperti bulan itu. sekali. Itu semua kepala OPD sampai dengan lurah rapat evaluasi, Termasuk Bu Meti. termasuk semua Ya. arahan umum. Oh, baik. Ya, terima kasih Bu Hela Khairani ya. Siap. Sekarang kita break sebentar. Dimintain duit Udah tadi ya. tegasin lagi selama menjabat pernah nggak dimintain duit gitu. Pernah nggak nitip satu perizinan dari Hela karena 2 tahun tegasin lagi di terakhir tegasin lagi terakhir sekarang ini tegasin terakhir. Ya. Ella, Bu Ella. Jangan.
ujungnya tuh gitu aja. Ya, apa lagi nih? Sabar. Hah? Sabar. Ini gue santet semua nih di sana gitu. Kami lanjutkan yang mulia. Kembali ke Bu Hela dulu, ada satu lagi nih Bu Hela. Selama 2 tahun tadi pernah tidak Pak Wali Kota menitipkan proses IMB apa, IP apa seperti itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Meminta sejumlah uang terkait IMB? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Baik. Bu Meti, Kepala Dinas PUPR Bu ya, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sejak November 2018 sampai dengan sekarang masih ya, masih jauh ya. Kemudian kalau tadi berarti sebelumnya Ibu Kepala Dinas Perizinan tadi ya, DPMP TSP. Berarti nanti beberapa pertanyaan mungkin sama Bu ya, karena bisa Ibu menjelaskan proses awal ya, pengajuan IMB-nya pihak rumah sakit. Ya. Bisa dijelaskan sejak kapan IP itu 6 Juni ya 2018 ya. Ibu kan masih menjabat kepala dinas saat itu ya. Itu seperti apa Bu? Prosedur izin prinsip itu? Berkas masuk itu tahun 2018, kemudian bagian nota dinas kepada DKPRD tanggal 4 April 2018, kemudian dibahas di BKPRD, ya. Kemudian ada rekomendasi pemanfaatan ruang. Setelah itu turun ke DPMP rekomendasinya menjadi dasar untuk penerbitan draft penerbitan izin prinsip Ya. pada tanggal 6. Nah, pada saat itu Bu, pengajuan izin prinsip itu apakah khusus satu saja RSKB atau bisa beberapa ke wali kota, ke meja wali kota? Sebetulnya tergantung kemudian Yang jelas Bu, kurang jelas. jadi tergantung ada pengajuan Ya. berapa, nanti dibahas berapa, tidak bisa lebih dari satu, bisa satu, tergantung. Bisa lebih juga dari satu ya. Artinya tidak ada kekhususan ini izin prinsip ini harus nggak seperti itu ya. Nah kemudian setelah 6 Juni 2018 izin prinsip ditandatangani oleh wali kota ya. Apakah sebelum ditandatangani wali kota ada berkomunikasi dengan Ibu Kadis? Tidak ada ya, supaya ini diprioritaskan atau seperti apa, arahan-arahan seperti itu? Tidak pernah ya. Kemudian setelah 6 Juni 2018 apa tahapan yang dilakukan oleh pihak RSKB? Setelah izin prinsip mengajukan untuk pengesahan setplan, persetujuan setplan. Persetujuan setplan itu di dinas PU berarti ya? Di dinas PU. Oke. Kemudian keluarnya tanggal 6 September 2018. Ya. Nah sebelum terbit di persetujuan yang ditandatangani, tangan dulu. Tim dari dinas PUPR, bukan di Ibu lagi ya? Ibu kan di dinas perizinan gitu ya? Ya, baik. Nah, sepengetahuan Ibu sampai dengan 18 November tadi ya? Sepengetahuan Ibu sampai dengan Ibu menjabat di dinas DPMPTSP tadi ya, November 2018 tadi, apakah semua prosedur pengajuan IMB tadi dilakukan RSKB sesuai dengan SOP atau prosedur? Iya Pak, jadi saya di DPMPT itu sampai ke pengesahan DPT, kalau tidak salah masih saya Pak. Ya. Tapi pengesahan dana bukan saya, sudah beralih. Ya, di Desember tadi, di Desember ya tadi. Ya. Ya sampai dengan November tadi semua tahapan itu normal Bu ya. Normal. Apakah selama proses tahapan itu sampai dengan November ada berkomunikasi dengan Pak Wali? Tidak ada. Nah, berarti Ibu sampai dengan
IPPT tadi Bu ya, di Dinas Perizinan tadi sampai dengan terbitnya IPPT tadi ya. Ini semua by system ya, kemudian berjalan walaupun siapa kepala dinasnya seperti itu ya, berjalan dan online ya. Kalau tidak salah belum Pak. Oh yang 2018 itu belum online. Kalau tidak salah 2019 baru mulai online. Berarti datang ke loket mendaftarkan seperti itu Bu ya. Ya. Kemudian berarti Ibu November 2018 IMB-nya belum terbit gitu ya? Belum. Hanya sampai di situ. Baik. Sekarang Ibu sebagai kepala dinas PU gitu ya. Nah, itu pada fungsi pengawasan ya Bu? menerbitkan persetujuan setlen dan wasda. Pengawasan dan pengendalian. Berarti IMB tadi terbit dari Dinas Perizinan, kemudian Ibu mengawasi pelaksanaannya gitu ya. Baik. Nah, sepengetahuan saksi selama mengawasi ya sejak terbitnya IMB tadi, bagaimana proses pelaksanaan pembangunan RSKB tadi? Pada waktu kami memang walaupun IMB dikeluarkan waktu mengajukan satgas ke-3 itu memang jadi pembangunan sesudah dengan IMB yang pertama. Ya, IMB pertama 14 Januari 2019. Ya, Kan belum ada bangunan. oh, belum mulai membangun. Oke. Yang pertama. Sepengetahuan Ibu, kapan mulai membangunnya di RSKB ini? Saya tidak hafal. Oke. Apakah setelah punya IMB terbit itu harus segera dilakukan pembangunan? Apakah ada ketentuan seperti itu? Ya, di dalam IMB kalau tidak salah ada batas waktu ya. Oh, ada supaya segera dilakukan pembangunan gitu ya, ada batas waktu ya. Baik. Nah, kemudian saksi tadi sebagai kepala dinas PU, apakah ada pelanggaran dalam proses pelaksanaan IMB RSKB tadi, pelanggaran perda tadi? Jadi begini Pak, pada waktu IMB pertama keluar mereka sudah ngomong dengan IMB yang pertama itu. Kemudian ada yang perluasan bangunan mengajukan setlen ketiga Pak. Ya. Nah itu ada penurunan lantai bangunan, tapi tanahnya bertambah dari 4.700 menjadi sekitar 5.100. Ya. Itu juga digunakan untuk bangunan. Dengan IMB lama kan tidak menghentikan proses mereka membangun gitu kan, Ya, sampai dengan lantai itu selama mereka membangun masih dalam IMB yang lama. ke atas begitu terus ya. Karena memang belum terbit IMB yang baru. Ya, baik. Nah, sepengetahuan Ibu ya, ini soal dakwaan ya, kita mengkonfirmasi dakwaan yang terkait dengan Dinas PUPR. Ya, ini ada dakwaan di halaman 9 ini, Bu. Gitu ya. Setelah adanya pertemuan antara terdakwa dengan Hutama Yonatan tanggal 24 September 2020, DPMP TSP dan Kadis PU PR Kota Cimahi menyetujui perubahan set plan keempat nomor 640 dan seterusnya. Ibu tahu ada pertemuan Pak Wali Kota dengan Hutama Yonatan? Tidak tahu. Kemudian apakah di hari itu di 24 September ya Bu terbitnya ini ya? Terbitnya perubahan set plan keempat, betul? 24 September. Apakah di hari itu ada bertemu dengan Pak Wali Kota? Atau sebelumnya by phone atau komunikasi Pak Wali Kota mengarahkan itu di Bu Meti silakan setujui perubahan set plan-nya? Tidak ada ya.
Terus apa? Iya, sikit lagi Bu. Terus apa dasar Ibu menyetujui perubahan site plan keempat ini? Karena sudah lengkap persyaratannya dan sudah memang secara gamblang sudah memenuhi kaidah untuk diterbitkan site plan tersebut. Tidak ada kaitannya ya dengan Pak Wali Kota, apa ada arahan, apa intervensi seperti itu? Tidak ada ya. Baik. Kemudian tadi kami langsung aja ke soal izin prinsip proyek pembangunan mal pelayanan publik. Betul, ini Dinas PUPR yang mengajukan? Ya, izin prinsipnya. Ya, hanya memastikan yang mengajukan izin prinsip adalah Dinas PUPR, gitu ya. Sepengetahuan Ibu dalam pelaksanaannya, apakah PT Pola Mitra ini dikenai denda misalnya? Ada denda itu termasuk dalam temuan LHPDPK. Ada berapa besar dendanya? Kalau dendanya kecil Pak saya kurang hafal, tapi temuannya sekitar 1,0 sekian. Oh, gitu ya. Berarti ada denda ya? Denda itu termasuk dalam salah satu temuan. Iya, 1,03 miliar itu ya. Oke. Jadi Ibu mengetahui ya? Baik. Dan sudah ditindaklanjuti. Ya? Sudah ditindaklanjuti temuan. Oh, sudah dikembalikan dendanya? Sudah dibayar? Oh. Temuannya sudah Ditindaklanjuti ya. Baik. Mallnya sendiri sudah jadi, sudah berjalan? Lalu sampai tahap pertama strukturnya saja Pak. Oh, masih struktur ya. Baik. Nah, kemudian ini sepengetahuan saksi, apakah pembangunan RSKB ya, Kasih Bunda tadi, ini ada menggunakan dana APBD? Tidak, saya tidak tahu. Tidak ada, murni swasta ya. Baik. Tidak ada dalam kegiatan. Ya. Terakhir ini sama dengan Bu Hela tadi, selama Ibu menjabat Kepala Dinas PUPR, Pak Ajay masih aktif menjabat Wali Kota, bagaimana pembangunan dan pemerintahan Kota Cimahi saat itu? Ya, mungkin sama dengan beberapa kalau Bapak menggunakan sesuai untuk pelaksanaan. Jadi tak ada itu. Kemudian memang yang keras Bu, yang keras. ya mungkin tidak jauh dengan Bu Hela bahwa kalau dalam rapat-rapat itu saya diarahkan bahwa kita harus beraturan. Ya, sesuai aturan itu ya. Baik. Cukup. Ya, terima kasih Bu Meti, para saksi, kami cukup yang mulia. Mungkin nanti ada tanggapan Pak Takwa. Izin mulai.